Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi akibat virus corona COVID-19. Oleh karena itu, di bulan Mei 2020 ini, ibadah masih kita lakukan melalui ibadah online. Kita berharap semua ini cepat berlalu dan kita bisa bersekutu kembali. Saudaraku, kita akan segera memulai ibadah kita. Selama ibadah berlangsung, dimohon jemaat tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gereja. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan dengan nyanyian PKJ 3, kita nyanyikan 2 kali. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus beserta.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Dan kita akan bersama-sama merayakan masih dalam rangkaian Minggu Paskah yang keempat. Dan tema yang akan kita gumuli bersama adalah Gembala yang baik. Oleh karena itu, marilah kita pusatkan pikiran dan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami tetap ada di dalam rahmat dan pemeliharaan Tuhan Sang Gembala yang baik. Di tengah-tengah pergumulan kami, di saat kami menghadapi pandemi virus corona, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami, dan kami terus merasakan rahmat kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Justru kamilah yang seringkali merasakan kebosanan, merasakan keletihan dalam menunggu kapan selesainya wabah ini. Di saat seperti ini tidak jarang kami menggerutu. Tidak jarang kami merasa Tuhan begitu jauh. Kadang-kadang pula kami merasakan bahwa kami menjadi susah dan mengalami berbagai kesulitan dengan tidak mengucap syukur. Namun kami datang di dalam segala keberadaan kami. Kami sadar bahwa kami seringkali masih belum menghayati akan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, kuduskanlah kami, berikanlah rahmat-Mu, supaya kami boleh mengalami kemurahan Tuhan, boleh menghayati kasih sayang Tuhan sebagai gembala yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami pasrahkan diri kami di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, demi nama Yesus Kristus. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua yang mengaku dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4. Domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu.
Mari kita siapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami makin menghayati Engkaulah ya Tuhan, Gembala yang menuntun kami untuk menikmati rahmat dan kasih sayang-Mu, maka kami menjumpai sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Engkau. Dan ketika kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu, mentaatinya, seperti domba-domba yang mendengar suara gembala, kami akan menjumpai kehidupan kami menjadi kehidupan yang sungguh indah. Maka ya Tuhan, tolonglah kami, agar hati kami bisa tenang dan kami bisa menghayati sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk menyambut sabda Tuhan dan karya Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Yesus gembala yang baik. Saya jadi ingat kisah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, diundang menghadiri sebuah perayaan Natal. Pada waktu itu beliau diminta untuk memberikan sambutan di perayaan Natal di Jakarta pada tahun 1963. Dan Bung Karno memulai pidatonya demikian. Spanduk di depan saya tertulis, Yesus adalah gembala yang baik. Itu salah, itu keliru, kata Insinyur Soekarno dengan tegas dan berwibawa. Segenap hadirin kaget, terperangah.
Lalu mereka diam, tidak mampu untuk mengeluarkan suara dan sepatah kata. Lalu Bung Karno melanjutkan pidatonya. Yang benar begini, sesungguhnya Yesus adalah gembala yang terbaik. Lalu hiruk pikuklah suasana menggelegar tepuk tangan di seluruh ruangan itu. Setelah gemuruh hiruk pikuk mereda, Bung Karno melanjutkan pidatonya. Kita semua yang hadir di sini ditantang. Sudahkah kalian menjadi domba-dombanya yang terbaik? Demikianlah penggalan pidato dari beliau. Kalau di hari Natal sering disampaikan tentang Yesus gembala yang baik, karena di Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di hari Natal memang biasanya kita merayakan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Tetapi di hari Minggu Paskah yang keempat ini, kita juga diajak melihat Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Mengapa? Karena para murid Yesus mengingat dan paling tidak bisa lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah gagal. Mereka tidak setia, mereka lari meninggalkan Yesus yang ditangkap dan kemudian disiksa, diadili, dijatuhi hukuman mati, disalibkan. Mereka tercerai-berai, lari meninggalkan Yesus. Injil Markus 14 ayat 50 merupakan kenangan pahit dari mereka. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, di tengah kegagalan itu, Yesus tidak melupakan mereka. Sesudah kebangkitan, Yesus mengingatkan bahwa Dia akan menemui mereka di Galilea. Yesus memulihkan mereka. Yesus pernah berkata ketika malam menjelang Dia akan disalibkan. Dalam Markus 14 ayat 27 sampai 28. Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi Yesus gembala yang akan memulihkan murid-muridnya. Yesus mendahului di Galilea dan kemudian memulihkan kembali para murid kepada panggilan mereka. Bukankah di Galilea mereka mendapatkan panggilan mereka, kamu akan jadi penjala manusia. Dan Injil Yohanes juga mencatat kisah Yesus memulihkan Simon Petrus secara khusus di tepi danau Tiberias dan mempercayakan lagi misi dan tugas mulia. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi gambaran yang amat jelas bahwa Yesus gembala yang merangkul di tengah-tengah kegagalan para murid. Maka gereja memutuskan di dalam minggu yang keempat Paskah ini
tema Yesus Gembala yang baik. Bacaan kita diambil dari Yohanes 10, menggambarkan bagaimana Yesus adalah gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Konteksnya diambil dari Yohanes pasal 9, pasal sebelumnya. Kalau para Farisi, ahli Taurat, berjumpa dengan orang buta, mereka seharusnya menjadi gembala komunitas. Tetapi yang terjadi, kita jumpai orang buta itu malah dibuang dari komunitas, disingkirkan dari komunitas. Mereka marah kepada si buta yang kemudian menjadi sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Mereka mengusir si buta ini. Yohanes 9 memakai kata yang khusus. Orang buta ini di ex-community, jadi di apo sunagoge, dikeluarkan dari sinagog. Dan itu berarti dia disingkirkan dari komunitas. Yesus malah menyembuhkan si buta, merangkul dia, mengampuni dosanya, memperbarui hidupnya, dan Yesus dengan demikian, dengan otoritasnya menjadi gembala bagi yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan, disitulah kita melihat Yesus merangkul mereka yang terbuang dari tengah-tengah komunitas, termasuk para murid. Jadi dia bukan hanya gembala yang telah memberikan nyawanya melalui salib, tapi dia memang pelindung dan pemelihara kehidupan kita. Kalau Anda perhatikan pembicaraan Yesus sebagai gembala yang baik ini dimulai dengan gambaran bagaimana gembala masuk melalui pintu dan kemudian membuka pintu, domba-domba akan dipanggil, dituntun keluar dan mengikuti gembalanya di belakang gembala. Nah, ketika itulah Yesus kemudian mengatakan ayat 7, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Ini agak membingungkan karena muncul tiba-tiba di tengah kisah tentang Yesus sebagai gembala ada ungkapan "Aku adalah pintu." Tapi mari kita mengerti dengan baik, gembala pada waktu itu menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau di waktu siang. Dan kemudian pulang di waktu matahari mulai terbenam. Dan kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam kandang. Kandang pada waktu itu hanya batu yang ditumpuk membentuk tembok yang tidak terlalu tinggi, asal para domba sudah tidak bisa lagi meloncat keluar. Dan ada lubang di mana domba-domba bisa masuk di dalam kandang tersebut dari lubang tersebut. Dan lubang itu tanpa pintu sebetulnya. Lalu bagaimana muncul istilah "akulah pintu"? Seorang gembala Arab di Palestina pernah ditanya, "Ini kandang dombanya ini kok tidak ada pintunya?" Jawab sang gembala dengan sederhana, "Ya akulah pintunya." Jadi memang maksudnya ketika malam tiba, si gembala harus tidur di depan lubang yang sebagai pintu itu. Jadi
Gembalanya jadi pintu yang menutup lubang itu. Domba tidak bisa keluar dan pencuri tidak akan bisa masuk karena gembala menjaga di depan kandang itu. Persis sebagai pintunya. Artinya apa? Yesus benar-benar menjaga. Yesus mengatakan, orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan keluar, akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kalau Yesus menjaga kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih cemas, khawatir? Yesus bukan hanya menjaga hidup kita, tapi memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Bagaimanakah seharusnya sikap kita? Persis seperti yang dikatakan oleh almarhum Presiden pertama Republik Indonesia. Apakah kita sudah menjadi domba-domba yang terbaik, yang mendengar suaranya? Mari kita akan menyaksikan klip video domba di Palestina. Seperti apakah sikap mereka? Nah, di klip video ini, domba yang sering dikatakan binatang tidak cerdas, yang sulit untuk menemukan sendiri makanan dan minuman bagi mereka yang sehat, seringkali mereka salah makan dan keracunan, dan seringkali mereka berjalan tanpa arah, tahu-tahu tersesat. Tapi betapapun terbatasnya domba-domba, bagaimanapun kelemahan mereka, satu hal yang paling utama adalah domba-domba mendengarkan gembala yang menuntun mereka. Kita lihat ketika orang lain mencoba memanggil, mereka tidak peduli. Mereka bergeming. Tapi ketika gembala yang memanggil, mereka segera mendengarkan suara gembala. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mendengar kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Kita seringkali merasakan pergumulan kita di saat situasi menghadapi virus corona ini membuat boring, jemu, bete. Di saat-saat seperti itu seringkali godaan untuk tidak stay at home. Ya. Dan kita cenderung untuk melangkah sendiri. Nah, kita diberikan kebijakan untuk stay at home. Kita hanya keluar kalau ada keperluan yang benar-benar penting. Kita diminta untuk menjaga jarak fisik dengan yang lain supaya tidak terjadi penularan virus corona. Apakah kita mendengar? Atau kita dalam kebosanan kita kemudian
melakukan hal-hal yang bodoh. Dan kita tidak mau mendengar lagi. Hanya untuk mengikuti perasaan kita, kejenuhan kita. Nah, kita sedang diuji di tengah-tengah semua pergumulan ini. Apakah kita di saat ini mendengarkan Kristus Sang Gembala kita dengan baik? Kita tidak bisa semau kita. Dikatakan dia juga pintu. Maka kalau kita mau memulai segala sesuatu dalam hidup kita, kita memulainya dari Kristus. Kita keluar dari pintu menuju semua karya, keaktifan hidup, dan semua yang bisa kita nikmati. Tapi tidak boleh lupa, kita harus kembali lagi melalui Dia, Sang Pintu, masuk ke dalam ruang yang terbatas, dirawat, diistirahatkan, dipulihkan, diberikan pembaharuan, dan Dialah pembatasnya. Setiap kali kita harus masuk kembali dalam kehubungan kita dengan Tuhan untuk memaknai kembali, recreate, menciptakan ulang, menghadirkan kembali Tuhan di dalam hidup kita setelah kita melewati pergumulan kita sepanjang hari. Jadi apakah kita memulai di dalam Kristus dan mengakhiri kembali kehidupan kita di dalam Kristus dengan sepenuh hati kita? Biarlah ini menjadi pergumulan kita bersama di saat kita masih terus menghadapi wabah ini. Kita tetap tekun dan kita sambil bergumul, ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Aku mau mendengar suara-Mu. Nanti kalau virus corona ini sudah berlalu, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dan selama menunggu ini, apa yang kita persiapkan bersama dengan Tuhan? Biarlah Tuhan menerangi hati kita semua. Dialah gembala yang baik yang akan menuntun kita. Dialah pintu yang harus kita lewati sebagai titik awal dan titik akhir masuk kembali ke dalam Dia, di dalam damai sejahteranya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di tengah segala kegelisahan kami, rasa khawatir kami, dan bahkan kengerian kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah gembala yang memelihara kehidupan kami, menuntun kami sedemikian rupa. Berikanlah kepada kami di saat ini, seraya menggumuli apa yang jadi kehendak Tuhan, supaya nanti kami selewat dari COVID-19 ini kami akan tetap
dapat melakukan tugas panggilan kami masing-masing dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut. Kami juga terus dapat menenangkan hati kami dan merendahkan diri di dalam kasih pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari kegalauan dan kegelisahan yang membuat kami tidak tahan untuk tinggal di rumah, melakukan hal-hal yang bahkan akan bisa membahayakan diri kami dan seluruh keluarga kami. Mampukanlah kami ya Tuhan makin mengerti bagaimana kami mengisi kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga kami, dengan apa yang indah yang bisa kami lakukan. Tuhan berkati kami sehingga keluarga kami dapat menjadi makin dekat kepada Tuhan dan satu dengan yang lain, sehingga keluarga kami makin bertumbuh di dalam kehidupan iman yang sehat. Mampukanlah kami untuk dapat mendukung teman-teman kami, saudara-saudara kami, saudara seiman kami, dan sahabat-sahabat kami melalui mungkin SMS atau telepon dan berbagai hal yang bisa kami lakukan untuk terus menguatkan mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan segala upaya pemerintah di tengah segala kesulitan yang ada, kiranya Tuhan menyertai para pemimpin kami sehingga keputusan-keputusan yang terbaik yang dapat dilakukan dan virus corona ini akan segera dapat teratasi dan wabah akan berhenti. Kami doakan juga ya Bapa, semua yang dengan segala upaya mereka melakukan tugas. Para polisi yang harus menjaga keamanan dan ketertiban di jalan-jalan. Demikian pula para dokter, perawat, dan para medik lain yang berjuang keras di dalam kesehatan dan harus berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang menderita penyakit COVID-19 ini dan sangat berbahaya. Kiranya Tuhan menolong mereka semua. Tuhan berkenan menyertai sehingga mereka senantiasa terpelihara di dalam rahmat Tuhan. Kiranya keperluan-keperluan mereka berupa alat pelindung diri yang baik akan dapat disediakan dengan baik pula sehingga mereka dapat mengurangi sedemikian rupa risiko-risiko yang sangat berbahaya. Tuhan berkatilah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Kami pasrahkan lebih lanjut pergumulan gereja di tengah situasi sosial ini. Biarlah kiranya gembala yang baik akan benar-benar dapat diwujud nyatakan, dirasakan oleh masyarakat sekitar. Baik melalui jemaat secara pribadi yang memberikan perhatian pada mereka yang terpengaruh, menderita secara langsung maupun tidak langsung di dalam menghadapi wabah penyakit ini, maupun melalui apa yang dapat dilakukan oleh gereja bersama-sama dalam pelayanan diakonianya. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami terus mendoakan berbagai pergumulan untuk menemukan vaksin dan obat untuk menanggulangi virus corona. Dan kiranya Tuhan memberkati pergumulan para ilmuwan yang terus berjuang dengan segala kesulitan yang ada. Kami pasrahkan diri kami pasrahkan keluarga kami pasrahkan semua orang-orang yang kami kasihi di dalam tangan Yesus Kristus Gembala yang baik. Dengarkanlah ya Tuhan, kiranya apa yang menjadi seru doa kami sesuai dengan
apa yang Engkau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kiranya segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat bersama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan terima kasih atas apa yang sudah Tuhan limpahkan buat kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 menjadi dasar dalam kita akan memberikan persembahan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk persembahan, Majelis Jemaat GKI Klaten memberikan beberapa alternatif. Yang pertama, transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 03065993000 atas nama GKI Klaten. Yang kedua, jemaat dapat datang langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 8 hingga 20 dan pada hari Senin hingga hari Jumat pukul 8.30 hingga 14 dan pada hari Sabtu pukul 8.30 hingga pukul 12. Kotak persembahan disediakan di depan pintu gereja, berlaku untuk persembahan mingguan dan persembahan lainnya, perpuluhan, syukur, Paskah, dan lain-lain. Yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara scan QR kode rekening GKI Klaten yang dapat dipakai pada aplikasi keuangan yang terinstal di handphone seperti OVO, GoPay, Link Aja, Sakuku, Dana, dan Shopee. Dapat juga digunakan untuk internet banking, untuk rekening Bank Mega, Sinarmas, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, Nobu, dan Permata. Yang keempat, bila jemaat tidak bisa transfer atau datang langsung memberikan persembahan, dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kemudian hari setelah kondisi memungkinkan atau normal kembali. Kidung Jemaat 291 ayat 1 kita nyanyikan 2 kali. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat memberikan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur atas apa yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kami menyadari apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Namun demikian, biarlah Tuhan berkenan menerima, menyucikan, dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami apabila ada dosa yang terselip ketika kami memberikan persembahan kami pada saat ini. Dan Tuhan berkati juga bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dipakai menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Gembala yang baik, Dia senantiasa menuntun kehidupan kita, agar kita benar-benar dapat melakukan kehendak-Nya. Biarlah kita pasrahkan hidup kita di dalam tangan kasih-Nya, melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita. Tuhan pimpin anak-Mu. Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak
pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin urus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin urus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa